Mantap. Mungkin dari rekan-rekan ini nanti yang menonton, Bu. Belum tahu Bu Luffy ini siapa. Kok diundang di podcastnya BEM sendiri. Mungkin bisa Oh perkenalan. gitu ya. Oh, Silahkan. kayaknya namanya udah ada ya mungkinnya ya. Jadi namanya sudah ada, di situ ada tulisannya harusnya. Terus di sini sebagai dosen, kemudian kalau prodinya di akuntansi, tapi kalau hubungannya dengan Mbak Naya dan BEM itu berarti ada hubungannya dengan Ormawa gitu ya. Dan secara penugasan ada istilah namanya koordinator pendamping kemahasiswaan, pendamping organisasi kemahasiswaan, dan juga spesifik di BEM itu jadi pembimbingnya BEM gitu ya, atau pendamping istilahnya. Rasanya gimana sih, Bu? Pertama kali semua kayak gitu, Bu? Kalau mungkin di lingkup Ormawa mungkin sudah tahu vibe-nya ya, karena dulu juga waktu masih mahasiswa kan juga di Ormawa ikut gitu ya. Tapi kalau untuk sebagai pendamping itu hal yang cukup baru dan bisa dibilang menantang gitu ya. Menantangnya karena apa? Karena kita tahu kalau namanya mahasiswa itu kita dihadapkan dengan mereka punya idealisme gitu ya. Mereka punya idealisme, pengennya kalau mengadakan kegiatan itu pasti yang sesuai dengan minatnya mereka gitu. Dan minatnya itu macam-macam, ada yang di akademik, ada yang di seni, ada yang di olahraga. Jadi di awal waktu ditunjuk sebagai pendamping itu perasaannya adalah campur aduk, apakah nanti bisa ya mengakomodasi atau memahami bagaimana karakteristik dari setiap jenisnya Ormawa itu yang itu beragam gitu ya. Apakah nanti kemudian setiap masalah yang dihadapi Ormawa itu kalau dikonsultasikan ke saya itu akan nanti bisa membantu gitu ya. Jadi banyak yang dipikirkan itu di awal tentang diversitas dari Ormawanya. Dan ternyata ya karena Ormawa sendiri juga punya pendamping masing-masing kan, jadi untuk koordinator di pendamping Ormawa dan juga sebagai pendamping BEM itu lebih fokusnya adalah untuk menaungi secara umum dari para pendamping gitu Mbak Naya. Terus, Betul sekali. ya. Terus ke Bu Luffy kan tadi juga udah bilang, kalau dulu juga udah ada pengalaman di Ormawa sendiri, juga jadi salah satu pengurus Ormawa gitu. Kan ya yang saya tahu Bu Luffy juga jadi salah satu pengurusnya di BEM. Itu menurutnya Bu Luffy, BEM yang dulu Ibu pegang, dulu yang ada di periode itu, sama yang sekarang, sama kita dengan keadaan kita juga online, itu gimana? Ini perbedaannya ya. Oke, kalau dari perbedaannya itu pada metode melaksanakan tugasnya ya tentunya sudah jauh beda ya. Karena dulu mungkin teknologi media sosial itu masih belum pada penggunaan yang levelnya tinggi gitu ya. Belum semua orang itu pakai yang namanya Instagram. Belum semuanya orang itu familiar dengan YouTube gitu ya. Taunya paling kalau zaman saya dulu itu Facebook ya. Jadi waktu itu masih belum banyak yang kalau berorganisasi itu pendekatannya media sosial itu belum banyak. Tapi kalau sekarang itu semuanya serba menggunakan media digital gitu ya. Baik itu media conference kayak gini pakai Zoom karena memang pandemi, terus pemanfaatan media sosial Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya, sama kayak buat diskon ini pakai YouTube gitu. Itu marak sekali gitu ya. Jadi bedanya yang paling kelihatan itu di situ. Terus kalau selain itu ya masih hubungannya dengan teknologi. Kalau dulu ketika melakukan aktivitas itu banyak banget yang berbasis kertas gitu ya. Jadi kalau ada apa namanya teman-teman dari Ormawa di bawah BEM itu pengen mengadakan kegiatan, kertasnya itu sudah berapa tumpuk sendiri buat akhirnya kegiatan itu sampai selesai terselenggara gitu ya. Jadi untuk pemberkasan itu sangat banyak. Tapi mungkin kalau sekarang lebih banyak memanfaatkan teknologi jadi lebih efisien lah ya. Kalau mengadakan apa-apa itu nggak harus ngeprint, mungkin lebih hemat juga di situ.
Cuman ya tadi perpindahannya itu lebih banyak kentaranya itu karena teknologi dan media sosial dan platform-platform lain yang sekarang dipakai tapi dulu enggak. Itu sih Mbak Naya. Tapi kalau secara prokernya ya kurang lebih sama ya. Kalau di BEM dulu sama BEM sekarang juga mirip-mirip, di HIMA dulu sama HIMA sekarang juga mirip-mirip, di UKM juga. Cuman bedanya sekarang diperparah dengan adanya pandemi itu ya yang membuat semuanya terbatas. Terus kan ini Ibu jadi pendampingnya BEM. Dengan ya kita tahu apa namanya, kita dari generasi dua generasi yang berbeda itu. Tapi kan juga nggak terpaut jauh. Bu Lufi kan masih ya berjiwa muda gitu sama kayak kita. Nah itu dari Bu Lufi sendiri gimana? Cara komunikasinya sama kita itu termasuk susah atau enggak? Ya, ini pertanyaan menarik ya, karena sebenarnya kalau dibilang gap banget ya nggak terlalu, tapi kalau dibilang nggak ada gap ya nggak juga gitu ya. Jadi mungkin kalau Mbak Naya ini sudah masuk ke milenial, masuk ke generasi Z, kalau saya masih milenial ya, jadi mungkin ada perbedaan cara pandang kalau waktu berorganisasi gitu ya. Kalau dibilang susah menurut saya nggak terlalu ya, karena gapnya mungkin hanya satu lintas generasi aja. Kalau fokus saya sebenarnya lebih selama teman-teman itu punya ide, punya inisiatif sendiri, kemudian bisa menjalankan itu, sudah tahu tanggung jawabnya masing-masing, saya sendiri memberikan kebebasan gitu bagi teman-teman untuk berkreativitas. Jadi bukan yang sifatnya itu harus dituntun gitu kan, anak sekarang atau mahasiswa sekarang kan nggak suka tuh yang kayak gitu. Jadi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pikirkan, itulah yang mereka yakini untuk dilakukan kan gitu. Jadi kalau dari kesulitan rasanya nggak ada, dan saya sendiri juga sangat memberikan kebebasan untuk teman-teman berekspresi di Ormawa ini. Nah, ketika nanti ada yang perlu dikonsultasikan, itu sebisa mungkin ya gimana caranya untuk bisa memberikan masukan ke teman-teman, bisa memberikan saran-saran yang bisa memecahkan masalahnya teman-teman. Gitu. Jadi lebih saya memposisikan diri sebagai kakak sih sebenarnya. Jadi kalau nanti teman-teman itu ada kesulitan atau kendala apa, itu ya yang dikasih tahu itu kakaknya gitu ya. Gimana nih caranya, solusinya gimana? Gitu. Mungkin gitu Mbak Naya ya kalau soal komunikasinya ya. Jadi dianggapnya kayak emang kakaknya sendiri ya Bu, biar nggak terlalu ada canggung antara. Dari Tiffany dulu, menurutnya Ibu, Tiffany itu orangnya seperti apa sih Bu? Oke, ke Tiffany itu orang yang Madura banget ya, bukan unsur saranya ya, tapi dia itu kalau dari segi bagaimana caranya dia membawakan diri itu kayak ciri khas banget gitu ya. Dan dulu kan juga presidennya kebetulan dari kota yang sama gitu ya. Jadi kayak vibe-nya itu bertahan selama 2 tahun gitu. Oh, kalau dari Mas Fuad dulu ya ke Tiffany itu tidak terlalu ketara banget perbedaannya. Jadi kayak vibe-nya itu mirip-mirip gitu. Kalau Tiffany itu tipe orang yang dia suka bercerita ketika ada masalah juga ya. Dia suka mengutarakan kalau seperti ini bagaimana solusinya Ibu dan kayak gitu. Dan saya sempat bilang ke dia gitu ya, kamu kalau memang ada masalah harus cerita loh ya. Jadi anggap aja itu kayak kakak sendiri, sama seperti yang tadi saya bilang di awal. Kalau ada masalah harus cerita, dan tapi harus tahu kapan waktunya untuk bisa memecahkan masalah sendiri. Itu adalah karakteristiknya dari Tiffany gitu ya. Jadi kalau sebagai mahasiswa akuntansi, menurut saya Tiffany itu termasuk orang yang kalau secara pemikiran itu cukup nggak akuntansi banget ya, agak ke manajemen gitu ya dia. Karena dia kalau secara manajerial itu tahu kapan menempatkan diri gitu ya. Oh ini waktunya itu serius kayak gini, jadi harus bersikapnya seperti apa. Dia tahu caranya menengahi gitu ya. Itu kalau menurut saya tentang Tiffany. Nah ya. Selanjutnya Bu, kalau soal Kiki, gimana?
Kiki ya, saya Kiki itu dulu kenal taunya Zaki ya pertama itu, karena namanya memang Zaki gitu ya. Tapi kemudian semakin kesini semakin manggilnya tuh Kiki gitu ya, karena mungkin kebiasa juga dengan panggilan dari teman-teman yang lain juga manggil kayak gitu ya. Kiki itu cepet banget kalau dikontak gitu ya. Jadi dia kalau dikontak itu langsung apa ya, langsung respon, terus nanti langsung ngabari juga gitu ya. Termasuk orang yang responsif dan juga punya inisiatif ya. Inisiatifnya termasuk tinggi kalau misalkan ada masalah seperti ini harus ngapain. Kalau mungkin di BEM saya nggak tahu ya nanti kalau di BEM yang menurut teman-teman sendiri gimana, tapi kalau menurut saya kayak ya bisa diandalkan sebagai seorang wakil presidir ya gitu ya. Selain Tiffany, jadi selain Tiffany ada Kiki, waktu Tiffany sakit pun juga Kiki langsung ready handle semuanya gitu ya. Jadi semuanya nggak ada masalah meskipun waktu itu sempat ada Tiffany sakit. Jadi Kiki pun juga sempat bekerja sama dengan saya waktu di SSM sampai dengan sekarang ya. Itu juga saya lihat secara konsisten Kiki seperti itu. Kalau dikasih tugas ataupun ditanyai biasanya responsif sekali. Itu naik. Selanjutnya, Sulis di mata Bu Lufi seperti apa orangnya? Kalau Sulis itu pemikir, betul ya. Karena pernah ikut di kelas saya juga, dia tentang si semester berapa waktu dia semester 4 kalau nggak salah ya. Dia orang yang aktif kan, aktif gitu. Kemudian kalau saya lihat di tugasnya BEM sebagai sekretaris itu dia selalu komunikasinya itu bagus. Kalau terkait dengan pemberkasan gitu ya, dia langsung ketika habis kirim email gitu langsung dikonfirm gitu ya. Terus habis dikonfirm kalau misalkan ada revisi itu dia langsung cepet banget revisinya. Jadi dia tergolong orang yang cepat kalau misalkan menanggapi masalah gitu ya, atau yang harus diperbaiki apa nih gitu, dia langsung gercep. Nggak harus ayo gimana tadi udah selesai apa belum, nggak harus pakai kayak gitu, nggak pernah kayak gitu. Jadi dia mesti langsung revisi saat itu juga, langsung dikirim saat itu juga, entah nanti saya tanda tangannya kapan, tapi kalau masih ada revisi lagi waktu jeda setelahnya dia revisi terakhir, dia langsung kirim lagi juga. Cepat dia kalau misalkan masalah itu. Dan kayaknya dia juga secara apa ya, kalau emosionalnya dia kayaknya cenderung stabil gitu ya, kayaknya ya wis gitulah, dia tenang gitu. Selanjutnya, Bu, Esther di mata Bu Lufi seperti apa? Esther ya, ini sebenarnya Esther itu kalau dibilang sering berkomunikasi itu nggak banget ya, ya cukup sering tapi nggak yang sering banget sesering Tiffany sama Sulis gitu ya, karena waktu itu juga sempat ada bencana ya di tempat dia, jadinya ada beberapa waktu yang kita nggak kontakan intens itu. Tapi kalau dari Esther sendiri itu orang yang cepat belajarnya. Jadi waktu itu saya ingat banget dia pernah laporan LKB awal-awal itu ada yang salah waktu itu. Terus setelahnya itu udah nggak pernah lagi salah. Langsung sudah dicek ya, mungkin dia sudah detail sejak saat itu, dan dia kayaknya tepat waktu. Terus kalau misalkan masalah pekerjaan, tapi dia cenderung pendiam kalau nggak salah. Cenderung lebih banyak dia mendengarkan mungkin ya dibandingkan kalau dia berbicara. Secara umum sih oke. Kalau untuk tugas nggak ada masalah. Selanjutnya, masih ada banyak, Bu. Selanjutnya ada Iin. Menurut Bu Lufi, Iin gimana? Iin ya, Iin itu orangnya detail. Ya, waktu dia handle di audit itu, saya cukup berkesan itu waktu itu dia di audit internal pertama, waktu membahas tentang apa ya namanya, sosfor ya, format-format, standar-standar gitu ya, sebelum audit malah ya, berarti di sosfor waktu itu dia tahu mana yang harus dibahas dan mana yang harus enggak gitu. Jadi secara umum saya menyimpulkan kalau Iin itu tahu inti dari suatu hal gitu ya. Jadi dia tahu kapan dia harus membahas itu dan tahu kapan kalau enggak.
Dan kalau secara komunikasi, dia sering komunikasi itu waktu di broker ya, waktu di broker yang hubungannya dengan sospor, waktu hubungannya dengan audit, dan ya pokoknya memang khasnya Iin dan Selin sama adiknya itu ya, memang khasnya itu rajin kayaknya ya. Kayaknya rajin banget gitu kalau ngapa-ngapain itu cepet dan rajin. Itu naik. Satu ini soalnya. Satu keluarga, jadi sama-sama rajinnya. Terlihat juga ternyata adiknya juga seperti itu. Betul. Selanjutnya ada Melani. Di mata Bu Lufi, Melani seperti apa? Melani itu lucu. Dia itu kalau ikut di kelas itu biasanya ada aja yang bikin ketawa gitu ya. Tapi dia itu masalah sinyal itu emang yang paling gokil gitu di antara yang lainnya ya, karena kalau di kelas, kalau di kegiatan itu biasanya mesti kadang-kadang timbul tenggelam gitu ya. Ya, itu teknis aja sih. Tapi kalau secara umum, Melani itu orangnya belak-belakan ya. Jadi kalau apa yang dipikirkan dia itu ya langsung diomongin gitu ya. Ya 11-12 sama Inaya lah ya. Inaya kalau ada yang dipikirkan kan langsung disebutin gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi yang bikin lucu itu adalah ya dia selalu ngomongin apa adanya. Oke, selanjutnya ada Imam. Menurut Bu Lufi, Imam gimana? Imam itu kayak timnya ICT gitu ya. Jadi dia kalau masalah teknologi yang paling tahu. Sampai-sampai yang waktu itu teman-teman bisa OWC offline itu ya, terus bikin pakai green screen itu kan juga salah satunya Imam berperan di situ untuk belajar duluan gitu ya. Jadi sebagai tim, Imam ini sangat support ya kalau masalah teknologi, juga pernah bekerja sama Imam itu di SSM ya. Itu Imam itu juga yang handle masalah teknis, technical support itu juga Imam gitu, dan Imam juga tepat waktu orangnya. Kalau waktu bertugas, oh ini ya Zoom-nya udah di open nih gitu, segera di handle gitu. Biasanya dia sudah langsung ada di situ. Jadi tetap semangat terus belajar IT-nya, mudah-mudahan nggak salah jurusan ya. Oke, Bu. Selanjutnya ada Joey. Menurutnya Bu Lufi, Joey seperti apa? Joey dia agak pendiam kalau nggak salah lo ya. Kalau nggak salah dia agak pendiam karena kalau waktu meeting-meeting itu biasanya dia lebih banyak mendengarkan dulu ya. Kalau secara personal kontakan gitu dia pernah juga menghubungi waktu ada beberapa broker gitu ya, dan dia juga orang yang gercep juga kalau misalkan dikontak secara umum. Jadi semangat buat Joey nanti kalau waktu meeting-meeting lagi lebih rame lagi ya Joey ya. Tapi dia ini ya orangnya nggak yang kalau diem itu terus nggak mengikuti apa yang terjadi gitu ya, tapi juga seperti yang lain dia ngikuti apa yang terjadi. Oh ini nanti temennya digojlokin nih, terus dia harus ngapain, dia tuh tahu gitu. Jadi orang yang menyenangkan juga. Oke, selanjutnya. Jeng, 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 jeng. Ada Inaya. Menurut Bu Lufi, Inaya orangnya seperti apa? Inaya itu gayanya swag ya. Jadi kalau sama yang drama-drama gitu dia paling anti gitu ya. Kalau sudah ada yang apa ya mulai membosankan atau mulai hawanya itu nggak enak gitu, dia mesti langsung jadi icebreaker gitu ya. Dan nanti jadi melambung nih Inaya di sini dia ngomongnya. Jadi kesannya kalau ketemu Inaya itu mesti jadi apa ya, suasananya itu nggak yang kaku, terus nggak yang jayus gitu ya. Jadi bisa ngangkat suasana lah kalau dari apa yang disampaikan Inaya itu. Jadi kalau waktu sudah mulai, wah ini apaan sih gitu, terus bisa mengubah suasana. Jadi itu baguslah bisa jadi yang mewarnai tim lah. Gitu Nay. Emang saya bagian tim Horis itu. Cocok ya? Bagian supporting.
Oke, selanjutnya ada NIDOM. Menurut Bu Lovi, NIDOM ini seperti apa? Kan kemarin sempat juga sering komunikasi buat PHP 2D ya, Bu. Betul. Jadi PHP 2D itu adalah proyek yang paling PR untuk semua ormawa di tahun ini ya. Karena sebelumnya belum pernah ada, belum pernah ikut gitu ya. Tapi teman-teman waktu itu mendapatkan mandat dari Wakil Ketua Bidang Kemahasiswaan untuk semuanya ikut gitu ya. Dan waktu itu sangat terbantu dengan peranan dari teman-teman BEM dan juga terbantu waktu itu secara teknis dari NIDOM sendiri gitu ya. Karena NIDOM sebagai ketua PHP 2D di BEM sendiri, selain itu juga yang handle untuk komunikasi dengan ormawa gitu ya. Jadi paling intens memang dengan NIDOM itu waktu di PHP 2D. Dan waktu ngerjakan itu memang sangat ini ya, sangat memudahkan pengerjaan gitu ya waktu kita bekerja sama itu. Karena dia standby terus waktu itu. Dan kayaknya untuk setiap kegiatan dia juga selalu seperti itu karakternya. Selalu backupnya itu benar-benar sampai selesai. Jadi akhirnya waktu itu semua ormawa bisa submit itu juga karena bantuannya NIDOM juga gitu ya. Orang yang inilah siap handling untuk backup lah dia. Dan untuk di PHP 2D juga dia orang yang benar-benar all out. Ini pokoknya kalau bisa lolos gitu. Kayaknya dia punya misi kayak gitu dan mudah-mudahan lolos ya. Amin. Ya Bu, dia sudah punya misi Bu sebenarnya. Misi agak pengen kita jalan-jalan juga. Boleh. Oke Bu, last but not least. Ada Intan. Menurut Bu Lovi, Intan gimana? Intan itu orangnya lucu ya. Jadi dia cuma ketawa aja udah lucu sih. Dari wajahnya gitu udah bikin lucu gitu ya. Komunikasi dengan Intan itu juga di RCM ya. Waktu kemarin itu sempat saya minta buat bikin artikel segera gitu ya. Langsung dia bikin gitu. Sudah cuma hitungan sehari gitu udah langsung jadi. Jadi memang karakternya BEM semua ini adalah orang-orang yang gercep sih. Kalau ada apa-apa itu mesti langsung ditangani tanpa harus ada neko-neko diskusinya panjang-panjang, tapi teman-teman sudah langsung handling apa yang harus dilakukan gitu ya. Jadi Intan itu termasuk yang vibe-nya itu ceria gitu ya. Ya cocok lah kalau jadi ketuanya RCM gitu ya. Mudah-mudahan RCM-nya bisa lanjut terus lah dan mentor-mentor tutor-tutornya. Mudah-mudahan semakin bisa ngasih vibe belajar yang menyenangkan ke adik-adik. Terus Bu, yang terakhir ada Dinar. Menurut Bu Lovi, Dinar gimana? Dinar ya. Ini dengan Dinar itu lebih intens ya memang di Yuscom ini ya, karena ini programnya Dinar ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau Dinar itu waktu di rapat-rapat biasanya itu karena sering off cam ya biasanya itu. Jadi kalau menunggu suaranya Dinar itu ya jarang-jarang dapatnya gitu ya. Tak kira Dinar itu orang yang pendiam gitu ya. Tapi waktu itu ketemu langsung offline ternyata enggak juga gitu ya. Orang yang asik juga, yang rame gitu ya. Jadi oke, sip lah Dinar, semoga sukses juga. Mungkin Ibu kan ini sudah sama kita satu periode ya Bu. Pasti banyak lah hal menyenangkan, mungkin ada hal yang nggak mengenakan juga. Mungkin dari hal yang menyenangkan yang Ibu temui waktu kerja bareng sama kita itu apa? Yang menyenangkan itu saya senang teman-teman yang punya inisiatif sih sebenarnya ya. Karena di BEM itu memang jumlahnya terbatas ya kalau di kampus kita gitu ya, di kampus Perbanas ini memang tidak banyak, dari tahun ke tahun mungkin secara konsisten dipertahankan 12 orang gitu ya. Dan 12 orang itu setara untuk menaungi semua ormawa yang ada di satu kampus ini gitu ya. Kalau diibaratkan sama universitas yang posisi sekarang itu sama dengan menangani satu fakultas yang di situ ada banyak orang gitu ya. Nah, jadi dengan jumlah yang tidak banyak dari anggotanya BEM,
tapi mereka itu bisa punya loyalitasnya yang tinggi sama kegiatan-kegiatannya gitu ya. Terus punya inisiatif untuk setelah ini ngapain tanpa harus diingatkan gitu ya. Terus ada momen-momen juga kumpul-kumpul waktu rapat gitu ya, teman-teman bisa bercandaan, tetap have fun meskipun banyak sekali aktivitas, itu adalah hal yang menyenangkan menurut saya ya. Jadi sesuatu yang perlu saya syukuri juga gitu, mendapatkan teman-teman di tim BEM ini yang solid dan selalu berprogres itu tanpa harus ada penjelasan-penjelasan ini harus ngapain gitu ya. Dan itu merupakan salah satu penggambaran dari idealnya mahasiswa. Ya mahasiswa tuh kayak gini gitu, harus mandiri, harus punya ide-ide untuk kedepannya itu mau ngapain aja. Itu Mbak Naya yang menurut saya menyenangkan ya dari bekerja sama dengan teman-teman dari BEM. Mungkin kalau hal yang nggak enaknya ada nggak sih Bu? Mungkin apa gitu? Mungkin kita banyak mau atau kita lupa ngabarin ibu kalau kita ada proker ini, mau ada ini, progres ini gitu. Oke, kalau masalah lupa itu mungkin ya saya bisa memaklumi ya. Kalau sebenarnya saya sendiri selalu bilang ya ke teman-teman waktu di awal periode, jadi kalau mau ada sesuatu dikabarin gitu ya, dan teman-teman kurang lebih selalu mengabari itu gitu ya. Kalaupun nanti lewat itu bukan proker yang kemudian itu melibatkan ruang lingkupnya yang luas, terus kalau nanti saya nggak berperan di situ akhirnya nanti berdampak besar gitu, bukan yang seperti itu. Jadi kalau yang nggak menyenangkan kayaknya nggak ada sih. Jadi teman-teman semuanya di sini sudah bisa menjalankan apa yang teman-teman harus lakukan gitu ya. Kalau toh bandel-bandel dikit ya paling itu tadi, oh ini kok tiba-tiba ada kegiatan ini nggak ngabarin, tapi nggak masalah, saya nggak ada di situ pun juga nggak masalah karena teman-teman sudah bisa handle dengan bagus. Gitu. Itu Mbak Naya. Kesannya Bu Lufi, satu periode bersama kita. Mungkin sama pesannya juga dan harapannya. Pesannya tidak ada yang bikin kayak suasananya itu nggak nyaman, nggak ada. Kemudian yang bikin kecewa juga nggak ada. Teman-teman sudah melakukan the best version of you gitu ya. Saya bisa lihat itu teman-teman setiap malam kayaknya ya selalu ada aja kegiatannya. Dan prokernya itu kan nggak pernah patah tuh, nggak pernah satu hari terputus gitu, mesti ada aja pembahasannya gitu ya, mulai dari yang kegiatan mingguan, kegiatan insidental, teman-teman bisa menjalankan itu. Komunikasi dengan Ormawa sebagai perannya di GM juga teman-teman bisa menjalankan dengan baik gitu ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banget atas dedikasinya teman-teman yang itu nggak bisa dibalas apa-apa ya. Teman-teman itu adalah mudah-mudahan dibalasnya itu dengan kebaikan-kebaikan lain di masa depan gitu ya. Mudah-mudahan dimudahkan juga masa depannya, cita-citanya, mudah-mudahan diperlancar ya. Dan kalau pesan saya, tetaplah jadi tim yang solid meskipun nanti sudah tidak di kesatuan BEM. Mudah-mudahan teman-teman tetap jadi pribadi yang selalu bisa menghargai orang, yang selalu tahu kapan menempatkan diri, yang selalu bisa saling empati satu sama lain, bisa saling merangkul kalau ada yang sedih-sedih gitu ya, kayak waktu kejadian Esther kemarin, teman-teman juga selalu memberikan support ya untuk Esther yang di Nusa Tenggara waktu itu ada bencana gitu ya. Jadi kedepannya meskipun teman-teman sudah tidak dalam struktur BEM secara resmi karena periodenya sudah berakhir, pesan saya tetap jadi pribadi yang baik, yang rendah hati, dan selalu keep in touch satu sama lain. Jadi gitu Mbak Inayah. Nanti kalau misalkan udah lulus, tetap connected satu sama lain ya, karena itu nyenangin banget kalau bisa kompak sampai seterusnya. Terakhir banget, ini beneran terakhir. Satu kata yang mewakili tentang itu. Satu kata aja nih. Satu kata. Keren. Satu katanya itu.
Oke, terima kasih Bu Luffy sudah menyempatkan hari ini berbagi cerita bersama BEM untuk akhir periodenya. Semoga apa yang sudah diberikan Bu Luffy buat kita semua itu bisa bermanfaat untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Aduh, nggak bisa dipakai kata-kata dulu, sudah lebih cukup baik malah, karena memang aku udah kenal sama beliau itu sebelum aku jadi BEM kan, karena memang beliau itu di mata kuliah juga sangat nyaman gitu, apalagi jadi pembina kan. Nah, untuk komunikasi sendiri itu sangat baik dan selalu memberikan solusi. Ketika waktu aku jadi ketua pelaksana ada beberapa problem itu langsung diatasi dengan beliau, dan itu sangat berterima kasih aku sama beliau. Ya, kalau menurutku pembimbing BEM sekarang kan Bu Luffy. Kalau misalnya Bu Luffy ini masih, kalau menurutku ya, Bu Luffy ini masih jiwanya masih anak muda gitu loh, masih dekat dengan kita gitu. Jadi ibunya masih lebih dapat lah memahami kita itu. Terus apa ya, Bu Luffy ini orangnya ramah ya, jadi mau mendengarkan semua saran dan masukan dari seluruh teman-teman, terus mau juga ikut dalam setiap undangan itu pasti Bu Luffy berusaha untuk mengikuti yang undangan yang kita berikan ke beliau. Kemudian Bu Luffy itu sih senangnya ibunya ramah banget ke semua pengurus, dan juga ibunya juga mau ini sih ajak bercanda gitu-gitu sih. Tadi sih masih jiwanya masih muda, jadi masih nyambung banget ke kita. Menurut saya sangat baik sekali, sangat keren gitu loh. Karena nggak hanya sebagai pembina, kadang itu memposisikan diri juga sebagai teman bagi kita, karena juga kan apa ya, umurnya juga nggak terlalu jauh. Juga pertama kali kenal Bu Luffy itu ketika menjadi panitia harmoni 2019. Nah, ketika itu kayak keren aja sih ketemu dosen-dosen kayak seperti beliau, dosen-dosen muda yang semangat, terus yang apa ya, yang bisa diajak apa ya istilahnya, guyon, ngobrol, curhat gitu. Bu Luffy ya. Kalau menurutku Bu Luffy itu apa ya, kayak bener-bener friendly, nganggep kita itu kayak teman sendiri gitu loh, nggak menitik beratkan jabatan atau apapun gitu. Jadi kayak enak aja dibuat sharing kayak gitu. Untuk Ibu Luffy nih, aduh, Ibu Luffy itu orangnya baik banget. Terus habis itu beliau itu sangat apa ya, sangat peduli sama anak-anaknya gitu loh. Bu Luffy itu juga orang yang menurut aku tuh cerdas banget dan sosok yang patut dikagumi menurut aku, karena beliau itu cerdas, pandai, pokoknya plus banyak lah untuk beliau. Terima kasih juga buat Bu Luffy udah apa ya, care banget sama BEM dan sayang sama anak-anak pengurus BEM gitu. Ya, Bu Luffy ini sabar banget sih, orangnya sabar, kalem, terus ngarahin juga. Kan aku juga pernah konsultasi tentang RCM juga, itu ya disaranin, terus apa ya, didengerin juga gitu loh. Maksudnya sebagai nggak cuman hanya dosen pembimbing aja, tapi beliau itu juga sebagai tempat ceritanya kita. Jadi kalau misalnya kita sambat atau apa itu enak juga gitu buat ceritanya. Karena mungkin umurnya nggak jauh-jauh banget. Ya masih muda kan Bu Luffy. Jadi buat ceritanya tuh kayak ke kakak kita sendiri gitu. Lebih luas lah. Kadang-kadang kan kalau misal dosennya udah lebih tua kan kita masih sungkan mau cerita, ya masih nggak enak, masih harus ketata buat omongannya dan lain-lain. Tapi kalau sama Bu Luffy alhamdulillah enggak. Jadi apa ya, beliau emang udah mantep lah, udah nggak bisa lagi sih tak kata-katain lain. Soalnya ya bersyukur di kondisi online kayak gini juga dapat dospem yang enak juga buat diajak kompromi dan lain-lain.
Pembinanya BEM, Bu Luffy. Bu Luffy Wana Musita. Ibunya itu orangnya, nggak tahu ya, aku lihat Bu Luffy itu orangnya kayak independen gitu. Definisi independent woman. Kayak di momen yang kayak apapun, orangnya tuh kayak bisa gitu loh. Kadang aku pengen Bu Luffy ini apa ya resepnya. Mungkin kalau Bu Luffy lihat ini ya Bu, saya mau tanya itu sih. Resepnya Ibu apa gitu. Mungkin bisa dijawab di komen di bawah sini. Kayak gitu. Terus habis itu orangnya tuh kayak ini itu tuh selalu ada gitu. Apalagi kan kalau udah jadi pembinanya APM kan juga jadi koordinator pembina ya, pembimbing Ormawa gitu loh. Jadi kan otomatis itu sudah satu tingkat di atas gitu. Itu tuh kayak ya ampun mantep, jempol banget, jempol 5 Bu, padahal jempol di badan saya itu cuma 4 loh, 5 itu satunya belum siapa. Mungkin udah bagus sih Bu Luffy itu sumpah. Kapan-kapan semoga kita bisa kerja sama lagi ya Bu. Itu aja sih. Terus juga doakan kita bisa ketemu-ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk pembina saya, tanggapan saya sendiri, Ibu Luffy adalah sosok yang sangat inspiratif buat saya, sangat mengagumkan sekali. Sosok perempuan yang menurut saya, wah, bisa mengayomi kami, bisa ngasih perhatian yang sebegitunya perhatian. Mungkin kalau aku sendiri sih nganggapnya itu perhatian yang sangat aku butuhin untuk perkembangan istilahnya mentalku saat aku lagi down. Orangnya bisa kasih semangat saat-saat yang tepat, kayak gitu sih. Untuk pembina aku sendiri, Bu Luffy, saya sangat berterima kasih ke Ibu. Sudah, seperti itu. Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa, Bu Luffy. Satu kata buat Bu Luffy, perfect. Beliau dosen favorit saya, yang saya idolakan, dan saya bisa menjadi anak dari Bu Luffy gitu. Di organisasi ini saya sangat merasa bersyukur karena Bu Luffy saya idolakan, beliau sangat pintar dan bijaksana juga. Beliau juga senior di BEM gitu, jadi kayak pokoknya Bu Luffy the best. Oke. Mantep. Mana ya? Kagum sih sebenarnya sama beliau. Soalnya beliau ini kan dosen muda ya. Dosen muda dan banyak lah yang tahu kalau beliau ini banyak banget yang dikerjain, yang megang di sini, megang di situ gitu. Dan kebetulan kan beliau juga aku kan mentor dulu. Terus beliau juga sebagai ketupelnya gitu. Jadi aku kagum sama beliau itu karena bisa ya, beliau ini sibuk kayak gini, tapi masih bisa benar-benar memberikan yang terbaik kayak gitu. Maksudnya kalau jadi pembimbing BEM kan, kalau jadi pembimbingnya BEM kan jadi pembimbing organisasi pendamping Ormawa seluruhnya gitu. Nah, kita kemarin kan juga ada masalah mapem, sama akhirnya kan beliau juga akhirnya ikut turun buat ngobrol sama pendamping Ormawa yang lain. Saya ngerasa kayak, ya ampun, beliau loh sampai turun kayak gini, padahal lagi disibuk-sibuknya juga gitu. Jadi kagum sih, dan banyak banget prestasinya kalau dari pendamping kita Bu Luffy. Baik banget. Soalnya beliau juga sering kasih saran ke aku, kayak misal ada beberapa berkas yang perlu direvisi, nah beliau tuh kasihnya tanda tangan juga cepet, kayak biasanya koreksinya juga langsung dikembalikan gitu loh. Nah memang selain itu, ketika kita memang membutuhkan saran dari beliau, dan beliau tuh kayak menyanggupi, kemudian banyak kebaikan dari beliau. Karena kan kalau menurutku dengan umur yang nggak terpaut beda jauh ya, jadi kayak masih bisa gitu loh match sama kita. Nah, selain itu beliau kan juga dulu juga pernah di BEM.
setidaknya ya tahulah seluk-beluknya, kemudian bisa kasih masukan ini itu. Good job sih, keren. Menurut aku pembimbing kita itu orangnya penyayang, terus sabar sama kita. Apa-apa ditanya, apa-apa kayak selalu kayak nanya apa-apa itu bukan apa-apa ya, tapi kayak perkembangannya kita itu gimana. Terus selalu kayak ibu kita gitu loh, ibu kedua. Selalu ngingetin makan, istirahat, dan juga perhatian.